lagi dengan tutorial Blender yang baru. Kali ini kita akan belajar tentang topologi. Topologi itu apa ya? Topologi kalau di dunia 3D modeling adalah bagaimana jadi gini, topologi itu adalah distribusi atau pengaturan face yang diatur sedemikian rupa pada sebuah model 3D supaya modelnya itu rapi. Rapi dalam artian seperti apa? Rapi dalam artian kalau misalkan model itu dikasih pencahayaan, dia refleksinya benar, highlightnya benar. Kemudian kalau dikasih tekstur, teksturnya benar. Jadi kalau di unwrapping, dibuka, dibongkar buat diberikan tekstur mapping, itu distribusinya enak. Kemudian lagi shape-nya, kalau misalkan bentuknya mobil ya bentuknya mobil, sudut-sudut tajamnya itu enak dilihat, kemudian tidak terjadi distorsi seperti itu. Atau kalau misalkan pada karakter modeling, kalau misalkan karakternya itu di-rig, dikasih tulang, kemudian wajahnya dibikin bergerak, misalkan berbicara, atau kemudian badannya, tangannya nekuk, kakinya nekuk, misalkan, itu nggak terjadi stretching atau tidak terjadi bentuk yang aneh karena distribusinya salah. Kira-kira seperti itu ya topologi itu. Topologi itu pada model 3D tersusun dari face-nya tuh biasanya poligonnya itu kuat, jadi empat sisi ya, 4 sisi. Di dunia 3D dikenal dua macam distribusi poligon. Yang pertama 4 sisi kuat, yang ketiga triangle. Nah, kedua-duanya ini dipakai, tapi biasanya pada modeling lebih banyak dipakai yang kuat karena dianggap lebih rapih dan lebih memiliki jumlah poligon yang minimal. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk membuat poligon yang sehat, distribusi poligon yang sehat, topologi yang bagus itu butuh latihan sebenarnya, butuh jam terbang, butuh memahami karakter sebuah objek. Misalnya bikin mobil, mana garis tajamnya, mana yang kurvinya, mana yang datarnya, seperti itu. Nah, hal seperti itu ada caranya, ada metodenya supaya kita bisa menghasilkan bentuk yang kita inginkan. Nah, untuk menuju ke sana kita perlu tahu nih dasarnya, dasar berpikirnya, pola pikirnya seperti apa. Nah, pada sesi belajar kali ini saya akan coba share bagaimana sebuah poligon itu diatur sedemikian rupa supaya menghasilkan distribusi face yang enak dan bisa diatur dengan mudah. Untuk menghemat waktu, mari kita langsung menuju viewport. Oke, kita sudah berada di viewport. Kali ini saya punya satu mesh. Ini saya mau scale seperti ini, lalu saya potong jadi 1, 2, 3, 4, 5. Taruhlah seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini mau saya kurangi detailnya supaya jumlahnya nggak 5. Kurangi ke sini. Nah, caranya gimana? Nah, karena kita berprinsip pada usahakan tetap 4, jadi misalkan motongnya kayak gini ya. Potong di sini. Kemudian saya mau menggeser ini seperti ini. Ya. Terus ini saya potong. Lalu ini baru saya buang. Dissolve edges. Ini tadinya 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi dengan konfigurasi seperti ini menjadi 1, 2, 3. Kira-kira gitu. Nah, ini bisa kita rapiin.
bisa inilah pindah gini, dirapiin lagi supaya bentuknya jadi terdistribusi dengan enak. 3 misalkan saya kurangi lagi menjadi 1, 3 dikurangi lagi menjadi 1, ini geser ke sini seperti cara yang tadi, ini dipotong seperti ini, di solve edges. Nah, dari 1 2 3 4 5 dipotong menjadi 1 2 3, 3 potong lagi menjadi 1. Misalnya nih 3 dari 1 ini saya mau nambahnya di, misalkan saya nambah gini ya. Nah ini kan nggak bisa nih, salah nih, 1 jadi 1 2 3 4 5 jadi salah. Nah biar nggak salah ini saya potong gini, kemudian ini saya potong gini, lalu ini saya pindah ke sini. Nah, gitu ya. Ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Jadi kira-kira begitu caranya. Misalnya nih, oh ini 2, yang ini perlu didetail lagi nih, didetail lagi. Oke, mau gimana? Oh, ditambah. Oke, tambah dari sini, ditambah. Wah, nah ini kan nggak bisa nih. Caranya sama seperti yang tadi. Ini ke sini, ke sini aja, ke sini. Serut. Ini ke sini. 4. Kira-kira seperti itu. Gimana caranya 4 selalu terjaga? Ini ya. Motonya tuh kayak gitu. Motonya sebenarnya tidak harus persis gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menemukan 4 sisi itu pada bentukan detail apapun. Kalau emang dia detail ya. Nah, sekarang kita coba pada kasus kita bikin bentukan yang harus dipotong, misalnya seperti ini, ini mau saya subdivision surface 2, bikin smooth, di apply. Oke, ini ya. Saya mau motong bentukan taruhlah asal deh, misalkan kayak gini ya, kira-kira kayak gitu ya. Ini mau saya extrude dipotong, di extrude, ini saya pilih extrude, saya potong, saya hapus face. Tuh. Kalau ini langsung di mesh mode, smooth subdivision, bentuknya sangat tidak rapi. Tuh, seperti itu ya. Sekarang saya duplicate. Sebelum di extrude saya rapiin dulu. Jadi ini saya hapus dulu ya, yang ini ya. Face. Ini hapus dulu.
Ini hapus. Oke, bentuknya sama ya. Oh, ini tadi ada face yang nggak ke bawah nih, karena dia aneh seperti ini. Hapus dulu deh. Oke, ini oke, ya itulah ya. Wait, tetap aja bentuknya jegi seperti ini, apa meleot-meleot. Nah, sekarang kita rapiin ya, rapiin yang ini. Ingat tadi prinsipnya kita harus tetap memiliki 4 sisi. Jadi semua yang mendukung bentuk di sini itu harus gimana caranya 4, ujungnya 4. Oke, ini ada bentuk yang seperti ini terlalu detail, ini bisa kita merge. Bisa kita merge center. Seperti itu. Kemudian ini kita bisa pindah ke sini. Lalu ini pojokan kayak gini. Pojokan ini bisa kita tarik seperti ini. Kita masih 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini biar nggak terlalu nge-stretch, kita slide. Slide-nya caranya GG, itu kan GG. Ya, kira-kira gitu. Ini ada segitiga. Ini ada segitiga. Gimana caranya supaya dia nggak segitiga? Ini ada segitiga, ini ada segitiga. Oke. Caranya adalah gimana kalau misalnya ini saya potong ke sini. Lalu ini saya potong ke sini. Ini saya hapus. Edges 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Oke, sudah 4. Kemudian ini masih segitiga ya. Ini segitiga sama. Saya mau potong kayak gini juga. Ini seperti ini. Ini saya potong. Ini saya potong. Oke, ini biar rapi. GG saya geser ke sini. GG geser ke sini. Ini terlalu rapat, saya merge aja. Plus. Ini kemana ya? Ini saya pindah ke sini, ke sini deh, ke sini. Ini ada seperti ini nih, saya potong aja nih. Ini saya pindah ke sini, saya pindah ke, nggak usah, ini di merge aja. Center. Ini dua segitiga, metodenya sama kayak tadi. Saya potong di sini. Saya potong di sini. Ini dibuang. Udah ya. Udah jadi segi 4. Ini terakhir ini dibuang ke sini. Ini. Kemudian ini segitiga. Ini saya bawa. Oke, ini di merge center. Ini saya potong ke sini. Ini saya potong ke sini. Ini apa yang dibuang nih? Dibuang ini, di soft edges. Bisa ada segitiga sisa. Kesini aja ya. Kayak gitu. Ini kurang lebihnya begini. Sudah segitiga. Oh, ini masih adanya segitiga. Segitiga ini mau dibawa kemana nih ya? Ke sini, 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 ke sini, ke
kasih ini. Saya buang ini, saya buang resolve edges. Oh, salah dah, bukan. Oke, ini tarik mana ya? Segitiga ini gini deh, segini aja. Saya bikin seperti ini. Saya sini, ini ke sini. Oke, ke sini. Kalau ya, kalau detail nggak? Oke, kira-kira gitu. Ini coba saya extrude, kemudian bikin subdivision. Nah, kita lihat ya, bentuknya lebih rapih daripada bentuk yang jadi caranya seperti itu. Ini bisa dikuatin lagi misalkan potongannya gitu ya, potongannya juga enak. Kalau ini dikuatin di sini, coba ya, extrude. Nah, dia ada bentuk kayak gini, ketarik. Ini terlalu tajam, jadi nggak konsisten ya. Sedangkan yang ini sama, kurang lebih sama. Kira-kira seperti itu. Bagaimana topologi itu bisa membantu kita untuk membuat model yang lebih bagus. Baik, demikian perkenalan terhadap topologi. Setidaknya harapannya mudah-mudahan kita bisa tahu bagaimana 3D modeling itu di-prepare dan diatur sedemikian rupa supaya bisa memiliki topologi yang baik, dan pada akhirnya bisa memudahkan kita dengan dalam banyak hal, mulai dari unwrapping, dengan tekstur, kemudian highlight, reflection, dan segala macam, sampai karakter rigging. Dengan topologi yang baik akan jauh lebih memudahkan, memaksimalkan hasilnya, dan ya rapih nanti.